Bab 44. Nak, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Benarkah tidak apa-apa? Ibu menjadi semakin khawatir. Mereka hanyalah orang biasa, dan harta mereka kurang dari 100.000 yuan. 1 juta benar-benar jumlah yang sangat besar bagi mereka. Tidak masalah apakah itu uang atau tidak, dia hanya ingin putranya hidup sehat. David memeluk ibunya dan menjelaskan, 1 juta bukanlah apa-apa. Putramu telah menghasilkan banyak uang dengan berinvestasi. Semuanya legal. Jangan khawatir. Petik 2. David menjelaskan lagi sebelum membiarkan lelaki tua itu, ibu merasa nyaman. Mengapa kamu membeli begitu banyak barang? Saat ini, ayah mengeluarkan semuanya dari mobil. Ini beberapa pakaian dan perhiasan, mari kita bawa ke dalam rumah dulu. David membantu membawa semuanya ke dalam rumah. Kamu nak, kamu menghabiskan uang di mana-mana, apakah kamu tidak tahu cara menyimpannya? Ibu mengeluh dengan jijik, tetapi cahaya di matanya dan kegembiraan di sudut mulutnya tidak bisa disembunyikan. Bagaimana putranya bisa tidak bahagia ketika dia membeli hadiah untuk dirinya sendiri? David membeli banyak pakaian, gayanya awet muda, tapi tidak mencolok, sangat cocok untuk dipakai orang tua. Ayah dan ibu mengambil pakaian itu dan membandingkannya bola-balik, dan mereka berdua tertawa lebar. Mereka tidak tahu bahwa total harga set pakaian ini sudah lebih dari 200.000. Melihat tetua kedua sangat bahagia, David dengan cepat mengeluarkan sisa perhiasannya. Ayah, ini jam tangan yang kubelikan untukmu. Apakah kamu menyukainya? David membuka kotak arloji, dan ada arloji yang stabil dan elegan tergeletak di dalamnya. Dari kemasannya saja sudah tahu kalau jam tangan ini pasti tidak sederhana. Ini sangat indah, berapa harganya? Ayah dengan senang hati meletakkannya di pergelangan tangannya, dan dia sangat puas ketika dia melihat ke kiri dan ke kanan. Di masa depan, dia juga bisa pamer ke orang lain, dan putranya membeli jam tangan yang bagus untuk dirinya sendiri. David tersenyum, tidak perlu banyak biaya, bawa saja. Jam tangan ini, dengan harga 25 juta, adalah salah satu seri termahal di Vacheron Constantin. Dan uang bahkan tidak bisa membelinya. Sebagian alasan mengapa David bisa membelinya adalah karena keberuntungan, kebetulan jam tangan ini ada di toko. Kalau tidak peduli berapa banyak uang yang dia habiskan, akan sulit baginya untuk mendapatkannya. Ini adalah edisi terbatas, bukan jenis barang grosir di jalanan. Bu, kamu juga memilikinya. Biarkan aku membawakannya untukmu. David mengeluarkan gelang zamrud. Permukaan gelang ini sangat bulat, memperlihatkan warna biru muda, dan ada sebaran warna biru seperti awan di dalamnya, tampilannya sangat bagus. Bahannya saja sudah lebih unggul. Di permukaan, pengrajin menggunakan teknologi yang sangat canggih untuk bertatakan burung phoenix emas murni di atasnya. Penampilannya tidak hanya memiliki keindahan klasik Tiongkok, tetapi juga memiliki rasa kekayaan yang kuat. Dibandingkan dengan berlian yang berkilau itu, gelang bertatakan emas ini tidak diragukan lagi lebih konotatif dan bermakna. Seperti yang kita tahu, alasan mengapa harga berlian bisa begitu menakutkan, selain karena kelangkaannya, yang paling penting sebenarnya adalah hype gila produsen berlian besar dunia. Berlian sekarang dapat diproduksi secara artifisial, dan sangat murni dan bersih. Dengan kata lain, yang disebut berlian tidak lagi mampu membeli barang. Ibu dan ayah bangga. Ah, gelang ini sangat cantik. Ibuku sangat senang membawanya di tangannya, dia mengangkat tangannya dari waktu ke waktu untuk menghadap sinar matahari di luar, dan menyipitkan matanya untuk melihat ke dalam. Ini emas, pasti mahal? Dengan hati-hati membelai phoenix emas di permukaan gelang, ibuku tidak bisa menahan nafas, dia tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk memakai gelang yang begitu indah di usia yang sangat tua. Hadiah ini saya sangat menyukainya, David juga sangat senang, itu tidak memerlukan biaya banyak. Selain itu, bagaimana saya bisa peduli membelanjakan uang untuk Anda? Ngomong-ngomong ada kalung lain di sini, dan aku akan memakainya untukmu juga. Petik 2. David mengeluarkan kotak hadiah kecil lainnya. Setelah membukanya, ada sebuah kalung emas yang sangat indah. Kalung emas ini juga dihubungkan dengan sepotong kecil batu giok bulat. Gaya keseluruhannya sederhana namun mewah. Kalung dan miliknya emas gelang bertatakan di tangannya benar-benar pasangan yang sempurna. Ini adalah kombinasi yang khusus dibeli oleh David untuknya. Jika Anda memisahkannya, kalung dan gelang itu sangat mahal dan dapat dijual lebih dari 1 juta. Gabungkan keduanya jual itu, bisa dijual seharga 2,5 juta. Tidak mungkin orang biasa menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli aksesoris seperti itu. Karena 2,5 juta terlalu mahal, banyak orang tidak mampu membelinya. Tapi untuk David, uang tidak masalah sama sekali. Selama ibu saya puas dengan hadiah ini.
Setelah menerima hadiah itu, kedua tetua melepasnya setelah mengaguminya, dan menyimpannya dengan hati-hati. Maka saatnya menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Ketika David kembali hari ini, dia seharusnya memasak lebih banyak makanan enak, setidaknya menyembeli 1 atau 2 ekor ayam. Namun, mengingat besok adalah hari ulang tahun sepupu Roy Jiang, sepupu tersebut pasti akan menyiapkan banyak makanan enak. Oleh karena itu, orang tua tidak menyembeli ayam dan itik. Kalau tidak, itu sia-sia jika Anda tidak bisa menyelesaikannya. Di dapur, ibu saya sedang mencuci sayuran, dan ayah saya memasukkan iga yang sudah direndam terlebih dahulu ke dalam wajan minyak untuk digoreng. David menyelinap masuk dan bertanya sambil tersenyum, "Ibu dan ayah, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Petik 2. Tidak, cepat keluar, jangan menghalangi. Ayah memarahi tanpa menoleh. Meskipun dia memarahinya, dia sebenarnya peduli padanya dan tidak ingin dia melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan di dapur. Ibuku tidak bisa tidak menegurnya dan mengundangnya untuk datang. "Anakku akhirnya pulang, mengapa kamu begitu galak? Apakah kamu berani mendatangiku?" "Ayah," dia hanya bisa mundur dengan patuh. Meregangkan lehernya, dia bergumam tidak yakin, "Aku tidak ingin bertarung denganmu, orang tidak bisa melawan harimau betina." David tidak bisa menahan tawa, dan pertengkaran antara orang tuanya membuatnya merasakan kehangatan keluarga. Setelah menunggu beberapa saat di ruang tamu, hidangan yang sudah disiapkan dibawakan satu persatu. Spare rib bawang putih yang harum penuh warna dan wangi, membuat orang menggerakkan jari saat melihatnya. Orak-arik telur sederhana dengan tomat, skema warna klasik merah dan kuning juga membuat orang ngiler. Sayuran musiman tumis yang sangat biasa, yang terlihat berwarna hijau zamrud. Gasnya masih banyak dan ayam goreng pedas dengan cabai semuanya terlihat begitu menarik. Ibu menyajikan semangkuk besar nasi untuk David, dan memasukkan beberapa iga besar ke dalam mangkuknya. David makan dengan nikmat, dan tidak bisa menahan nafas. Ini adalah cita rasa rumah. Bahkan jika dia memakannya 100 kali atau 10.000 kali, rasa ini akan selalu terukir jauh di dalam jiwanya. Meskipun dia telah makan banyak makanan lezat dari gunung dan laut, ketika dia mencicipi rasa rumah lagi, dia masih merasa bahwa ini yang paling cocok untuknya. "Kamu cukup mampu, kamu tiba-tiba menghasilkan banyak uang?" kata ayah dengan kagum sambil makan. Sejujurnya, keluarga mereka adalah orang biasa, tanpa latar belakang atau sumber daya yang besar. Sangat bahagia bisa hidup damai. Tapi David menghasilkan begitu banyak uang, yang benar-benar mengejutkan para tetua. "Putraku benar-benar menjanjikan." David tersenyum bangga, "Ayah, tahukah Anda? Saya telah berfantasi tentang satu hal sejak saya masih kecil. Ketika saya pulang, Anda akan memberitahu saya bahwa keluarga kami sebenarnya adalah seorang miliarder. Saya telah menderita selama ini. Anda sedang menguji saya?" Terus terang, dia memiliki keinginan ini sejak dia masih kecil. Ayah tidak bisa membantu tetapi memandangnya dengan heran, "Bagaimana kamu tahu?" Mendengar apa yang dia katakan, giliran David yang tertegun. "Ayah, apa artinya ini? Mungkinkah? Ayah, bukankah itu benar? Apakah Anda benar-benar menguji saya? Apakah kita benar-benar miliarder?" David bertanya dengan heran. Ayah menggelengkan kepalanya dengan ringan, "Tidak, sejujurnya, aku masih menunggu kakekmu bertengkar denganku." "David, orang baik, biarkan aku makan putih. Ternyata milikmu keinginan lama tidak sama dengan keinginanku." "Keinginan yang sama? Jika kakek benar-benar ingin bertengkar denganmu, apakah kamu berani mengakuinya?" Saat ini, ibuku berbicara dengan santai dari samping. "Kakek sudah meninggal lebih dari 10 tahun, jika Anda masih bisa menghubungi mereka, bukankah itu berarti dunia telah pulih secara spiritual?" David tidak bisa menahan tawa, "Hei, saya curiga kakek telah menunggu kakek buyutnya untuk mempercayakan mimpinya dan mengatakan kepadanya bahwa keluarga kita sebenarnya adalah seorang miliarder, bukan?" Itu ibuku yang berbicara. Mereka berdua hanya menundukkan kepala dan makan dengan patuh. Keesokan harinya, David mengantar orang tuanya ke rumah pamannya. Jarak antara paman dan rumahnya tidak terlalu jauh, dan akan memakan waktu sekitar 10 menit dengan mobil. Ada pekarangan kecil di rumah paman, yang bisa saja digunakan untuk tempat parkir. Tapi David melihat sebuah mobil Audi diparkir di halaman, jadi dia harus memarkir mobilnya di pinggir jalan. Ada juga halaman belakang kecil di rumah paman, bahkan seluruh keluarga sibuk di halaman belakang kecil menyiapkan bahan-bahan hari ini. Melihat keluarga David telah datang, pamannya terlihat sangat bahagia. Terutama ketika dia melihat David, dia tidak bisa berhenti tersenyum lebar. "David, kamu bersedia untuk kembali? Aku sudah lama tidak melihatmu."
Paman itu menepuk pundaknya dengan keras dan berkata sambil tersenyum. Paman, apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Saya juga akan membantu. David menggulung lengan bajunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu berjongkok untuk membantu membersihkan bulu bebek. Bab 45. Setiap orang adalah keluarga, dan mereka tidak terlihat terlalu istimewa saat bekerja. David menangani tugas-tugas ini dengan sangat cekatan, dia melakukan banyak hal ketika dia masih kecil, dan dia akan membantu selama liburan ketika dia besar nanti. Selama periode itu, dia juga melihat Liu Peiyuan, pacar sepupunya Roy Jiang. Namun, keduanya hanya saling menyapa dengan sopan, dan melakukan pekerjaan masing-masing. Setelah bekerja lama, akhirnya saya bisa makan malam. Di ruang tamu, keluarga David dan sepupunya senang dan bahagia, berbicara dan tertawa, dan suasananya sangat hangat. David, apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah gajinya layak? Pada saat ini, sepupu Roy Jiang tiba-tiba bertanya tentang situasi pekerjaan David. David tersenyum dan berkata, saya tidak punya pekerjaan serius sekarang, dan saya biasanya punya banyak waktu luang. Mendengar ini, Roy Jiang langsung mengerutkan kening. Situasi ini mirip dengan apa yang dia pikirkan, sejak sepupunya lulus dari universitas, sepertinya dia belum membuat nama untuk dirinya sendiri. Sudah 1 atau 2 tahun, dan hidup masih kacau. Orang-orang seusianya kebanyakan berjuang sekarang, bahkan mereka sudah membeli rumah dan mobil sendiri. Jika dia terus linglung seperti ini, bukankah hari-hari yang akan datang akan semakin buruk? Roy Jiang mengingatkan dengan sedikit ketidaksenangan, David, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini tidak bertanggung jawab untuk masa depanmu. Dengan kemampuanmu, lebih baik mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. David masih bekerja dan menghasilkan banyak uang. Ketika dia kembali, dia membawakan kami ratusan ribu hadiah. Untuk ketidaksenangan, hadiah bernilai ratusan ribu dolar? Bagaimana ini mungkin? Sebagai orang dengan usia yang sama, dia samar-samar mendengar tentang situasi David dalam beberapa tahun terakhir. Sepupu saya tidak pernah mencapai banyak hal di tempat kerja. Bagaimana mungkin tiba-tiba menghabiskan ratusan ribu dolar untuk membeli hadiah? Jika Anda benar-benar punya banyak uang, belanjakan saja untuk mobil, mengapa membuang semuanya untuk hadiah yang tidak berarti? Oleh karena itu, begitu dia mendengarnya, dia tahu bahwa ini pasti kebohongan putih yang dibuat oleh David agar tidak membuat keluarganya khawatir. Jika itu adalah hadiah ratusan ribu, diperkirakan hanya beberapa ribu yuan. Ngomong-ngomong, para tetua dalam keluarga tidak tahu banyak tentang hal semacam ini, bukankah harganya dibuat-buat begitu saja? Berdasarkan ini saja, dia bahkan lebih yakin bahwa David benar-benar tidak baik sekarang. David, kamu harus bekerja lebih keras di usiamu, jika tidak, bagaimana kamu akan membeli mobil atau rumah? Jika kamu tidak memiliki mobil atau rumah, sulit bagi gadis yang baik untuk mempertimbangkanmu. Sepupu Roy Jiang mengajari Jiang kamu sungguh-sungguh. David juga bisa mendengar kepedulian sepupunya terhadapnya, jadi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, saya mengerti ini, jangan khawatir, saudari. Pada saat ini, Liu Peiyuan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. David, meskipun tujuan setiap orang adalah membeli mobil atau rumah, ada perbedaan antara rumah dan mobil. Petik 2. Bagaimana mobil bernilai ratusan ribu dibandingkan dengan mobil bernilai ratusan ribu? Bandingkan dengan 3 atau 4 juta, dibandingkan dengan rumah kita, sebagai laki-laki, kita harus memiliki pandangan jangka panjang, dan menghasilkan banyak uang jika kita ingin menghasilkan uang. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, alisnya berseri-seri dan dia sangat bangga. Sepupunya tidak bisa menahan diri untuk pamer, benar, Peiyuan sekarang berharga 800 ribu yuan untuk sebuah Audi A7, dan ada sebuah rumah di kota senilai 3 juta yuan. David, kamu juga membutuhkan yuanda, kamu hanya bisa melakukannya dengan tujuanmu, dan kamu tidak boleh langsung kaya. Mendengar apa yang mereka katakan, orang tua David sedikit terkejut. Mobil yang diparkir di halaman harganya 800 ribu yuan? Ini terlalu mahal kan? 800 ribu yuan jelas bukan jumlah uang yang kecil untuk keluarga manapun di suatu daerah. Bahkan beberapa keluarga dapat menghasilkan 800 ribu yuan. Dan mobil Liu Peiyuan sangat mahal? Juga, sebuah rumah seharga 3 juta yuan di kota, berdasarkan harga rumah di kota Tianan, setidaknya 2 atau 300 meter persegi, bukan? Itu sudah menjadi rumah yang sangat besar. Xiao Liu benar-benar luar biasa, dan pacar yang ditemukan Roy benar-benar luar biasa. Ayah David tidak bisa tidak memuji. Tapi dia tidak punya apa-apa untuk iri. Karena, David kembali kali ini dan membawakan mereka begitu banyak hadiah, dan juga mengendarai mobil yang sangat bagus. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memberi mereka uang saku 1 juta.
Mungkin anak saya agak menyombongkan diri, tapi bisa juga dilihat kondisinya lumayan. Mereka tidak meminta anak laki-lakinya menjadi kaya dan berkuasa, selama mereka tidak hidup terlalu buruk. Setelah dipuji oleh para tetua, Liu Peiyuan dan Roy Jiang sedikit gembira untuk sementara waktu. Xiao Liu, apa yang kamu lakukan sekarang? Bagaimana kamu menghasilkan begitu banyak uang? Ibu David bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat berbicara tentang pekerjaan dan penghasilannya, Liu Peiyuan menjadi semakin antusias. Ini juga pertama kalinya dia datang ke rumah pacarnya, dan tentu saja dia berharap para tetua di rumah gadis itu akan lebih mengenalinya. Dan cara paling sederhana dan kasar adalah memberitahu semua orang tentang pekerjaan dan penghasilan Anda. Ada senyum puas di sudut mulut Liu Peiyuan. Bibi, saya sedang melakukan penilaian perhiasan sekarang, yang lumayan bagus. Dalam hal gaji, sekitar 500.000 setahun. Ketika pasarnya bagus, itu bisa bahkan mencapai 800.000. Mendengar apa yang dia katakan, para tetua yang hadir semuanya terkejut. Penghasilan tahunan lebih dari 500.000 yuan? Itu hebat. Banyak orang pergi bekerja dan menghasilkan 10.000 yuan sebulan, yang sudah sangat bagus, tetapi kebanyakan dari mereka hanya 4-5.000 yuan. Jika gaji bulanan mencapai 20.000, itu pasti level yang membuat iri semua orang. Namun, dengan gaji bulanan 20.000 yuan, total gaji tahunan hanya sekitar 200.000 yuan. Dibandingkan dengan 500.000 yuan Liu Peiyuan, masih ada celah besar. Paman dan bibi juga senang dari telinga ke telinga, bangga dengan calon menantu mereka. Xiao Liu, kamu menghasilkan begitu banyak uang dalam bidang bisnis ini, bisakah kamu membawa David untuk menghasilkan banyak uang? Sambil bangga dengan menantu laki-lakinya, paman tidak lupa memintanya untuk membantu David. Mereka semua adalah junior dari keluarganya sendiri, tentunya semakin kaya semakin baik. Semakin baik David, semakin bersyukur dia sebagai penatua. Liu Peiyuan tersenyum dengan sedikit rasa malu. Dalam perjalanan pulang, Roy juga berbicara dengan saya tentang masalah ini. Namun, akan sangat sulit bagi penilai perhiasan untuk bergabung di tengah jalan. Awalnya saya ingin mengatur David untuk melakukan pekerjaan menganggur, jika dia memiliki urusan sendiri untuk dilakukan sekarang, jika tidak, maka kamu tidak perlu repot. Mendengar apa yang dia katakan, paman dan yang lainnya merasa sedikit iba. Semua orang mengobrol sambil makan, dan sesekali minum anggur, dan suasananya sangat harmonis. David sangat menikmati suasana makan keluarga, yang membuatnya sangat santai dan bahagia. Hanya saja dia tidak terlalu suka membicarakan pekerjaan di rumah. Intinya, dia adalah keluarga yang menumpang, tidak peduli dia bekerja atau tidak. Setelah minum dan makan, keluarga berkumpul untuk menonton TV dan mengobrol tentang pekerjaan rumah. Sebagai junior, mereka bertiga tentu saja berada di sisi mereka. Ayah, ibu, Peiyuan dan aku membawakanmu beberapa hadiah kecil, dan aku akan menunjukkannya padamu. Roy Jiang berlari keluar ruangan dengan beberapa kotak. Oh, ada hadiah? Paman dan bibi menjadi tertarik. Buka kotak pertama, di dalamnya ada gelang giok yang bagus. Indah sekali, apakah ini untukku? Bibi tertawa senang saat melihat gelang itu. Bagaimana mungkin seorang wanita tidak mencintai kecantikan? Khusus untuk wanita di usia bibi, yang paling mereka sukai bukanlah jenis barang yang berkilauan, melainkan gelang giok yang sesuai dengan estetika tradisional Tiongkok. Bu, aku akan memakaikannya untukmu. Roy Jiang dengan senang hati membantu ibunya memakai gelang itu. Berapa harganya? Bibiku semakin menyukainya. Liu Peiyuan tersenyum dan berkata, harganya tidak mahal, hanya sekitar 100.000. Awalnya saya ingin membeli 200.000, tetapi Roy berkata bahwa saya tidak perlu menghabiskan terlalu banyak uang untuk barang-barang ini, jadi saya tidak melakukannya. Apa? Tanda tanya. 100.000? Seberapa mahal gelang kecil? Para tetua dalam keluarga terkejut. Gelang bisa menahan mobil. Mengetahui bahwa hadiahnya sangat berharga, bibiku bahkan lebih bahagia dari telinga ke telinga. Dia menjadi semakin puas dengan calon menantunya. Ayah, kamu juga punya hadiah. Roy Jiang membuka kotak kecil kedua, dan ada untayan manik-manik zamrud tergeletak diam di dalamnya. Setelah mengetahui harga gelang giok yang pertama, semua orang tahu bahwa harga untayan manik-manik giok ini pasti tidak murah. Bukankah harganya lebih dari 100.000? Paman tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Liu Peiyuan mengangguk, benar, gelang ini berharga 150.000 yuan. Terlalu mahal, apa salahnya memiliki uang ini? Apakah Anda harus membeli gelang seperti itu? Uang tanpa pandang bulu, tapi meskipun dia berkata begitu, senyum bahagia di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Saya harus mengatakan bahwa calon menantu saya benar-benar mampu.
Sebuah gelang plus seuntai gelang, hampir 300.000 kan? Bolehkah saya bertanya, di kota Tianan, selain yang benar-benar kaya, berapa banyak keluarga yang dapat menghabiskan 300.000 yuan sekaligus hanya untuk membeli dua barang kecil ini? Mungkin, tapi sangat sedikit. Liu Peiyuan tersenyum rendah hati, tidak apa-apa, perhiasan pada level ini tidak benar-benar mulia, dan beberapa perhiasan bahkan setinggi lebih dari 1 juta, itu sangat mengerikan. Perhiasan pada level itu, bahkan saya bisa mendapatkan tidak bisa keluar. Bab 46. Sepupu Roy Jiang dan Liu Peiyuan sangat gembira dan sangat tidak bahagia. Sebagai seorang junior, bisa pamer begitu banyak di depan para sesepuh memang sangat membanggakan. Jutaan permata, bukankah itu hanya orang super kaya yang mampu? Paman itu hanya bisa menghela nafas. Mendengar menantu laki-lakinya berbicara tentang beberapa hal tentang industri ini, dia merasa matanya telah terbuka. Banyak hal yang menurutnya hanya bisa dilihat di TV. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat menyentuhnya secara langsung hari ini. Namun, tidak banyak batu giok tingkat jutaan. Bahan yang dapat mencapai tingkat ini benar-benar sangat bagus. Liu Peiyuan tertawa. Saat ini, dia melihat sekilas ibu David, yang sepertinya mengenakan gelang zamrud. Dia tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya, tetapi kehalusan gelang giok itu masih membuatnya melihatnya lagi. Hah, Bibi, bisakah aku melihat gelangmu? Liu Peiyuan terlihat serius. Ibu David sedikit malu, ini bukan sesuatu yang sangat mahal, hanya saja David membelinya untukku dengan santai. Tidak ada yang perlu dilihat kan? Dibandingkan dengan ratusan ribu gelang yang dibeli oleh Anda. Dia merasa bahwa gelang ini seharusnya tidak dibandingkan. Selain itu, ini adalah hadiah dari anak saya jika hadiah itu dibandingkan dengan orang lain di tempat, bukankah anak saya akan malu PPLP? Dan juga dihiasi dengan burung phoenix emas yang sepertinya tidak murahan. Tapi itu tidak akan mencapai harga 1 juta yang mengerikan, bukan? Bukankah itu berarti gelang yang dia berikan kepada bibinya barusan membutuhkan setidaknya 10 keping untuk menyamai yang ini? Peiyuan, apakah kamu membacanya kan? Sepupu itu tidak percaya. Liu Peiyuan mengangguk dengan serius, tentu saja, es giok yang bagus itu sendiri tidak murah. Menjual 1 juta hanyalah harga yang dijamin. Dia sepertinya tidak bercanda, semua orang saling memandang dengan kaget. Hanya David yang minum teh dengan santai, seolah-olah semua ini hanyalah hal biasa baginya. David, apakah kamu benar-benar membeli ini? Liu Peiyuan bertanya pada David dengan cemas. Seluruh keluarga langsung jatuh cinta pada David. Menyadari bahwa dia sedang ditatap oleh begitu banyak orang, David tersenyum dengan tenang, ya, saya melihat benda ini ketika saya pergi berbelanja 2 hari yang lalu dan melihatnya cukup bagus, jadi saya membelinya. Gelang giok tingkat jutaan. Liu Peiyuan membuka mulutnya, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maknanya diungkapkan. Bagaimana gelang giok sejuta tingkat bisa dibeli dengan santai? Apalagi, dari mana David mendapatkan begitu banyak uang? Ini juga keraguan semua orang di keluarga. Tidak peduli seberapa kaya David, dia tidak bisa menghabiskan 1 juta untuk membeli gelang kecil, bukan? Jika dia benar-benar kaya, dia pasti bisa membeli mobil yang lebih mahal dari Audi A7. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya. Oh, ketika saya membelinya, orang di toko memberitahu saya bahwa gelang giok ini seharga 1,3 juta yuan. Saya pikir itu cukup murah, jadi saya membelinya. David mengangguk, tidak berpikir itu sangat luar biasa. Namun, seluruh keluarga terkejut. Gelang 1,3 jet masih murah? Itu harga sweet. Pertanyaan terpenting adalah, bagaimana David punya begitu banyak uang? Ngomong-ngomong, mereka juga mengatakan akan lebih baik dengan kalung, jadi aku juga membeli kalung. David tersenyum ringan. Semua orang melihat kalung di leher ibu David. Liu Peiyuan tidak memperhatikan detail ini pada awalnya, tapi sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan David, dia langsung memperhatikan kalung ini. Ibu David juga tahu bahwa semua orang menjadi sangat tertarik dengan kalung ini, jadi dia menurunkannya untuk dilihat semua orang. Liu Peiyuan dengan hati-hati memegangnya di tangannya, semakin dia memandangnya, semakin dia terkejut. Karena, ini adalah kalung sejuta level lainnya. Kombinasi kalung dan gelang ini benar-benar alami. Diperkirakan secara konservatif kalung ini akan menelan biaya lebih dari 1 juta yuan. Nada suara Liu Peiyuan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melihat 2 potong senilai 1 juta yuan hanya dalam beberapa menit tahun ini karya zamrud. Selain itu, zamrud juga dipadankan dengan beberapa emas, dan pengerjaannya sangat teliti, tidak hanya membuat orang merasa vulgar, tetapi juga penuh kemewahan. Tidak mungkin, ini sangat mahal. David, apakah kamu benar-benar membeli barang yang begitu mahal? Ibu David tidak percaya.
Ketika dia pertama kali memakainya, dia hanya berpikir kedua barang ini terlihat bagus, tapi dia tidak berpikir itu mahal. Lagi pula, David sendiri tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan harga spesifiknya. Sekarang mendengar penilaian Liu Peiyuan dari seorang profesional, harga setinggi itu benar-benar membuatnya takut. David juga tidak menyangkalnya, benar, kalung ini harganya sekitar 1,5 juta, lumayan. Semua orang terdiam. Apakah ini baik-baik saja? Ada jutaan kalung, dan jumlah gelangnya mencapai hampir 3 juta. Sama sekali tidak masalah untuk membeli rumah bagus dengan pembayaran penuh di kota Tianan. Alhasil di mulutnya hanya, oke. Khusus untuk Liu Peiyuan, dia awalnya berpikir bahwa David hanyalah seorang mahasiswa biasa. Jangan melihatnya tidak menunjukkannya di permukaan, tetapi dia masih memiliki rasa superioritas di dalam hatinya. Namun, David saat ini menjadi sangat misterius di matanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana sepupu biasa yang dibicarakan pacarnya tiba-tiba begitu kaya sehingga dia bisa membeli perhiasan jutaan dolar. Ini terlalu tidak ilmiah, bukan? Xiao Liu, bisakah kamu melihat jam tangan ini untukku? Ayah David juga sangat penasaran dengan jam tangan di pergelangan tangannya setelah melihat penilaian Liu Peiyuan terhadap perhiasan itu. Bocah David itu memberi ibunya 2 keping permata bernilai jutaan. Jadi, jam tangan Anda pasti tidak murah bukan? Aku tidak pandai jam tangan, tapi aku tahu sedikit. Dengan 2 juta perhiasan batu giok di depannya, Liu Peiyuan tidak lagi berani meremehkannya. Setelah mengambil arloji dan memeriksanya dengan hati-hati, mata Liu Peiyuan berangsur-angsur membesar, dan akhirnya dipenuhi dengan keterkejutan, bola matanya membulat, dibesar-besarkan seolah-olah akan jatuh. Ini hanya, Liu Peiyuan sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Semua orang saling memandang, bertanya-tanya apa yang membuat Liu Peiyuan gagap. Xiao Liu, bicara pelan-pelan, ada apa dengan jam tangan ini? Tanya ayah David. Liu Peiyuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum mencoba menenangkan diri. Dia menatap David dengan kaget, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya tidak salah, ini adalah jam tangan Vacheron Constantin, dan ini asli. Vacheron Constantin? Ini merek jam tangan yang mahal. Jam tangan apapun harganya ratusan ribu, dan yang termurah harganya ratusan ribu. Roy Jiang berkata dengan kaget. Untuk merek-merek mewah ini, dia, seorang gadis dengan kondisi yang baik, tentu tidak asing lagi bagi mereka. Hanya saja dia bahkan tidak mampu membeli jam tangan seperti Vacheron Constantin. Apa yang dia pakai sekarang hanyalah jam tangan seharga beberapa ribu dolar. Ribuan jam tangan mungkin tidak terlihat mahal, tetapi bagi orang biasa itu adalah gaji sebulan penuh. Hampir tidak ada orang yang begitu boros, menghabiskan gaji sebulan hanya untuk membeli jam tangan untuk berpura-pura agresif. Jam tangan termurah harganya ratusan ribu? Bukankah ini mencuri uang? Paman tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dalam kesadarannya, jam tangan itu hanya 20 atau 30 yuan, bukan? Dia merasa jam tangan yang bernilai lebih dari 100 yuan itu mahal. Sekarang saya mendengar bahwa ada merek jam tangan dengan harga minimal lebih dari 100 ribu yuan, yang seperti fantasi baginya. Ayah David juga menggaruk kepalanya dengan depresi, berpikir bahwa bocah David ini menghabiskan terlalu banyak uang. Jam tangan pun harus beli ratusan ribu? Namun, Liu Peiyuan menggelengkan kepalanya, tidak, ratusan ribu hanya item termurah, tapi yang ini berbeda. Ini adalah salah satu jam tangan seri Atik Craftsman Vacheron Constantin. Totem buaya raksasa, apa? Roy Jiang juga tidak mengerti. Liu Peiyuan menarik napas dalam-dalam, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam satu kalimat, semua orang hanya perlu tahu bahwa ini adalah seri paling mahal dari Vacheron Constantin, dan setiap arloji tidak kurang dari 10 juta.